102,2 Radio Suara Sampang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Apa kabar ya di kesempatan pagi ini dan di hari ini pendengar? Di hari Rabu 19 Oktober 2021 saatnya kita ikuti dialog interaktif 1 jam OPD menjawab pendengar ya, dengan tema mal pelayanan publik di Kabupaten Sampang. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu ada Insinyur Majid Samroni MSI. Ini Kepala Dinas DPMPT SP Kabupaten Sampang pendengar. Dan juga ada Bapak Sudarmadi ya, ini Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan. Baik, selama 1 jam ke depan kita akan gelar dialog interaktif ini pendengar. Jadi untuk Anda nanti di season yang kedua, nanti kami buka juga ya di 082 333 906 809 pendengar ya, untuk Anda yang mau bertanya di sini. Baik, kita sapa dulu narasumber kita di pagi ini. Selamat pagi Bapak Majid ya Pak ya. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Sudarmadi. Selamat pagi Ibu. Oke, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik Pak ya. Sehat. Sehat Pak ya. Tema kita yaitu mal pelayanan publik Kabupaten Sampang Pak. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak ya, apa mal pelayanan publik di Kabupaten Sampang itu. Silakan Bapak. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pemirsa Radio Suara Sampang. Jadi sebelum kami menyampaikan hal tentang mal pelayanan publik, kami meminta waktu sebentar untuk menyampaikan tugas dan fungsi dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 1 Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 1 Pintu dan Tenaga Kerja DPMPT SP Naker Kabupaten Sampang itu dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 47 Tahun 2020 tanggal 20 Juli tahun 2020 tentang kedudukan, susunan, organisasi dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 1 Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang, di mana disebutkan dalam DPMPTSP dan Naker mempunyai tugas dan fungsi. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 1 Pintu dan Tenaga Kerja mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kegiatan di bidang penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan administrasi, penanaman modal, perizinan dan non-perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, kepastian dan transparansi. Bapak Ibu pemirsa dari Radio Suara Sampang, perlu kami sampaikan bahwa di susunan organisasi itu ada kepala dinas, kemudian sekretaris, di situ membawai subbagian umum, subbagian keuangan dan subbagian program. Di sini di DPMPTSP Naker itu ada 4 bidang, yaitu bidang penanaman modal, bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan, kemudian bidang pengaduan kebijakan dan pelaporan layanan, dan yang terakhir di bidang tenaga kerja. Bapak Ibu, kami sebelum nyampe ke mall, kita perlu sampaikan bahwa perizinan itu justru menjadi penghambat utama masuknya investasi. Ya, birokrasi yang terlalu panjang itu pada umumnya di masyarakat itu mempunyai pemikiran semacam itu. Waktu yang tidak sedikit, biaya, dan ditambah banyaknya pungutan tak resmi, itu yang beredar di masyarakat, membuat investor pikir-pikir untuk menanamkan modal di Kabupaten Sampang. Jadi tugas kami itu sebetulnya bagaimana menarik minat investor yang ada di luar untuk masuk di Kabupaten Sampang. Jadi masalah-masalah inilah yang membuat iklim investasi menjadi tidak sehat dan terus berulang dari
tahun ke tahun. Itu biasanya begitu, selalu ada dari masyarakat itu pemikiran semacam itu. Makanya kami kedepannya ini akan membentuk mall pelayanan publik. Nanti detailnya biar Kabid penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bisa menjelaskan secara detail tentang mall pelayanan publik itu. Sebetulnya di Sampang juga sudah diterbitkan tentang peraturan Bupati nomor 14 tahun 2020 tentang pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanam modal di Kabupaten Sampang. Itu sudah ada, Ibu nggih. Jadi biar pemirsa itu, pendengar itu tahu bahwa kita sebetulnya juga ada peraturan-peraturan yang mendukung minat investasi yang bisa masuk ke Kabupaten Sampang. Bapak Ibu sekalian, itu juga ada keterkaitan dengan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi itu mempunyai tiga tujuan dari reformasi birokrasi, yaitu birokrasi yang baik dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, kemudian yang ketiga pelayanan publik yang prima. Nah, inilah nanti yang akan dilaksanakan dengan kepemimpinan Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Jadi Bapak Bupati Haji Iti dari Slamet Junaidi dan wakilnya Bapak Abdullah Hidayat itu sangat konsen sekali untuk melakukan pelayanan publik yang secara prima. Makanya dibentuklah mall pelayanan publik ini. Itu sudah sesuai dengan tujuan dari reformasi birokrasi. Pemirsa yang kami hormati, bahwa prinsip dari pelayanan publik itu sudah ada di keputusan Menpan itu nomor 63 tahun 2003. Itu ada beberapa, ini ada 10 yang harus disiapkan oleh kami tentang yang pertama itu kesederhanaan, yaitu prosedur pelayanan publik yang tidak berbelit-belit. Kemudian jelas, jadi ada kejelasan untuk persyaratan teknis dan administrasinya. Kemudian yang ketiga itu ada kepastian waktu. Jadi waktu itu ada batas. Jadi di dalam SOP itu sudah ada. Kemudian akurasinya produknya. Yang kelima itu keamanan. Yang keenam tanggung jawab. Yang ketujuh kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai, termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi. Yang delapan itu kemudian akses, yaitu tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan dalam kita memberikan pelayanan. Kemudian kenyamanan di mall itu kan harus nyaman gitu ya. Kalau nggak nyaman, nggak bagus, nanti berpengaruh terhadap pemohon atau pelaku usaha. Juga dalam kesempatan ini kami sampaikan juga, yaitu tentang standar pelayanan publik, ya, itu sudah diatur juga. Itu prosedur pelayanan. Nah, prosedur pelayanan itu yang dibakukan adalah pemberi dan penerima pelayanan, itu termasuk pengadaannya. Waktu penyelesaian itu harus jelas. Kemudian biaya pelayanan itu juga harus jelas. Produk pelayanan, jadi apa yang kita hasilkan layanan, termasuk izin reklame dan sebagainya itu. Cuma di kami sudah siap dengan adanya OSS. Sarana prasarananya, kemudian kompetensi petugas, jadi pemberi pelayanan. Jadi untuk memberikan pelayanan itu harus yang terbaik. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, dan selanjutnya kami persilahkan dari Pak. Oke, mungkin ada tambahan ya dari MPP. Detail nanti. Oke, silahkan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Suara Sampang, untuk materi hari ini kami akan menyampaikan informasi terkait mall pelayanan publik di Kota Sampang. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang mendengar istilah MPP, ada yang belum. Untuk materi ini kami akan menyampaikan dua informasi tentang MPP. Yang pertama, informasi pertama gambaran umum MPP kayak apa. Kemudian informasi yang kedua, MPP di Kota Sampang.
karena teman-teman media yang ditunggu sekarang, berita terkini yang ditunggu dari kami adalah kapan launchingnya MPP dari kami. Banyak teman-teman yang selalu menanyakan pada kapan Pak Dar launchingnya. Itu ya, hampir tiap hari teman-teman media datang ke kantor kami menanyakan berita tersebut. Baik, untuk melalui forum ini akan menyampaikan beberapa informasi tentang terkait mal pelayanan publik. Saya akan membahas dulu gambaran umum apa sih mal pelayanan publik itu, definisinya. Istilah mal mungkin sudah tidak asing di telinga kita, karena mal itu sendiri memang identik dengan sebuah bangunan, pusat perbelanjaan, berisikan tempat-tempat yang menjual berbagai macam kebutuhan masyarakat. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, mal adalah gedung atau kelompok gedung yang berisi macam-macam toko dengan dihubungkan oleh lorong atau jalan penghubung. Namun, beberapa tahun belakangan ini, mal kini mulai diadopsi oleh pemerintah karena konsep mal yang nyaman, aman, dan menyuguhkan semua kebutuhan masyarakat. Hal itu mungkin yang mendasari pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas melalui mal pelayanan publik. Bapak Ibu yang saya hormati, ada satu regulasi yang harus diwajibkan oleh kabupaten seluruh Indonesia untuk mendirikan mal pelayanan publik. Regulasinya adalah Peraturan Menteri Menpan Reformasi Republik Indonesia nomor 23 tahun 2017 tentang penyelenggaraan mal pelayanan publik. Sebenarnya apa sih itu mal pelayanan publik? Apa bedanya dengan mal pelayanan pada umumnya? Dalam peraturan Menpan tersebut, mal pelayanan publik yang selanjutnya disebut MPP didefinisikan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa, atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan badan usaha milik negara, BUMD, swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah terjangkau, aman, dan nyaman. Kehadiran mal pelayanan publik di tengah-tengah masyarakat ini disebut sebagai bentuk pelayanan publik terpadu generasi ketiga. Yang dimaksud generasi ketiga apa itu? Yang pertama, generasi pertama itu layanan terpadu di Indonesia adalah pelayanan terpadu satu atap. Itu istilah yang pertama. Kemudian revolusi yang kedua adalah PTSP yang merupakan singkatan pelayanan terpadu satu pintu. Kemudian yang ketiga ini, kehadiran MPP sebagai generasi ketiga diharapkan dapat mewayungi fungsi PTSP tanpa mematikan pelayanan yang sudah ada sebelumnya. Peran PTSP justru diperluas sebagai motor penggerak terbentuknya MPP. Bahkan untuk memperkuat penyelenggaraan mal publik, saat ini pemerintah sedang merancang peraturan presiden. Kita tunggu bersama. Penyelenggaraan mal publik tentu harus jalan dengan semangat dalam menyelenggaraan pelayanan publik, yaitu memberikan kepastian hukum dalam hubungan antar masyarakat dan penyelenggaraan dalam pelayanan publik. Di era revolusi industri, saat ini juga mal pelayanan publik juga harus mampu memadukan sebuah pelayanan dengan teknologi untuk percepatan pelayanan, akurasi pelayanan, dan fleksibilitas kerja. Sebagaimana tujuan dari dibentuknya MPP itu sendiri, yaitu memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, serta meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia. Oleh karena itu, dengan hadirnya MPP juga diharapkan mampu membentuk aparatur sipil negara modern yang memiliki pola pikir untuk pikirannya tinggi dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Mal pelayanan publik sejatinya tidak hanya semata-mata menyuguhkan konsep pelayanan yang nyaman, aman, dan cepat, akan tetapi juga mampu menyuguhkan pelayanan yang profesional dan akuntabel sebagai asas penyelenggaraan publik itu sendiri. Sebab pelaksanaan pelayanan publik sebagai ujung tombak dari sebuah pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga diharapkan meningkatkan nilai EODP di Indonesia. Itu gambaran umum MPP terkait materi yang akan disampaikan kali ini. Kemudian materi yang kedua sebagai narasi yang pertama tadi adalah MPP di Kabupaten Sampang. Bapak Ibu sekalian, MPP di Kota Sampang awal mula ceritanya tercetus dari ide dari bagian organisasi Sekretariat Kabupaten Sampang yang pertama dipimpin oleh Bapak Imam Sanusi. Lahirnya melalui rapat koordinasi dengan OPD terkait yang dipimpin oleh Sekretariat Sampang kira-kira bulan April Mei 2020 dan ditindaklanjuti oleh Tim Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang TP2D dengan mengundang langsung kami DPNTSP dan Naker untuk melakukan langkah konkret, jelas dan terarah terkait lahirnya mal pelayanan publik di Kota Sampang. Apa langkah konkret yang dilakukan oleh kami?
kami langsung membuat surat telan staf ke Bupati Sampang terkait lokasi yang akan ditempati mal pelayanan publik. Karena apa? Lokasi yang kami ingini di spot Parpora itu sudah melalui proses rapat koordinasi dengan OPD terkait. Karena pertimbangan kami luasnya cukup di tengah-tengah kemarin kota dan cukup besar. Karena di lokasi-lokasi lain belum memenuhi syarat untuk dijadikan MPP. Karena untuk membangun sesuatu dari nol, karena dibutuhkan suatu dana yang besar, tidak mungkin APD Kabupaten Sampang membangun dari nol. Kami langsung pakai gedung yang sudah ada, yang sudah tidak berfungsi lagi, gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, lokasi MPP dimaksud bertempat di kantor X di Parpora. Penentuan lokasi ini hasil rapat koordinasi dengan OPD terkait dan disepakati di spot Parpora pindah ke kantor KB Jalan Raja Wali. Sedangkan kantor KB sendiri melebur menyatu dengan Dinas Kesehatan. Bupati menyetujui lokasi dimaksud dan kami disuruh menyiapkan anggarannya. Di tahun 2021 kami anggarkan kurang lebih 2 miliar lebih. Namun karena terkendala kebijakan refocusing karena dalam rangka penanganan COVID-19, setelah kami hitung-hitung lagi muncul angka 300 juta. Itu dalam rangka penanganan COVID. Ini karena seperti kita ketahui bersama adalah kebijakan nasional yang harus kita taati bersama, suka maupun tidak suka. Kebijakan refocusing 2 tahun terakhir harus kita penuhi karena sudah instruksi dari pusat. Angka tersebut dibutuhkan untuk rehab ringan, pengecatan akrilit, sekat-sekat untuk OPD yang bergabung, dan ruangan front office, back office, tim teknis, dan ruangan rapat. Progres dengan sempat ini, rehab ringan, pengecatan, akrilit, sekat-sekat untuk OPD yang bergabung, dan ruangan front office, back office, tim teknis, dan sudah selesai. Tinggal menunggu sarana prasarana. Dan rapat finalisasi dengan OPD yang akan bergabung, dan tim teknis OPD yang akan mendapati MPP dimaksud. Draft Perbup Mal Pelayanan Publik sudah kami persiapkan. Mudah-mudahan bagian hukum mendengar suara kami sehingga bisa diproses pembahasannya, karena sebelum launching tanggal 29 November kami sudah punya regulasi terkait Perbup tersebut, sehingga kami menempati mal pelayanan publik ada dasar hukumnya. Jadi tidak serta-merta kami langsung menempati, tidak ada dasarnya. Mudah-mudahan bagian hukum mendengar suara kami dan langsung kami bisa diakses oleh teman-teman bagian hukum untuk dilakukan pembahasan usulan Perbup MPP yang sudah kami lakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 9 OPD yang akan menempati bergabung maksudnya kami dengan kami di Mall Pelayanan Publik tersebut. OPD yang pertama yaitu BPKD Kabupaten Sampang, kemudian yang kedua kantor Capil Kabupaten Sampang, kemudian yang ketiga kantor Samsat, yang keempat Bank Jatim Cabang Sampang, yang kelima BPJS Kabupaten Sampang, yang keenam BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Sampang, yang ketujuh kantor KP2KP Sampang, yang 8 kantor Kemenak, yang 9 Bank Bas Sampang. Rencana tersebut bisa berubah tergantung rapat finalisasi terakhir nanti. Yang kami rencanakan diagendakan pada akhir Oktober 2021. Sedangkan rencana launching Mal Pelayanan Publik kami rencanakan pada akhir bulan November 2021 bertepatan hari ulang tahun KOPRI yang ke-50. Dukungan semua pihak kami sangat harapkan demi suksesnya berdirinya Mal Pelayanan Publik Sampang. Mal Pelayanan Publik Sampang bisa dikategorikan sangat lambat jika dibandingkan dengan daerah lain, khususnya Pulau Madura, Bangkalan, Pamekasan, dan Sumeneb sudah memiliki MPP dan sudah mendapatkan Menpan RB untuk sebagai sarana perubahan fisik, pelayanan maupun evaluasi lainnya, sehingga MPP tersebut bisa diterima oleh publik secara umum. Bapak Ibu sekalian, MPP yang kami miliki mungkin tidak sama dengan kabupaten lain. Kabupaten lain mungkin sangat umpamanya karena terkendala dengan anggaran APBD yang kami miliki, sehingga secara bertahap tahun demi tahun kami akan mengejar daerah lain. Dengan demikian visi misi Bupati yaitu Sampang Hebat Bertempat bisa terrealisasi. Saya kira itu Ibu dari kami. Nah Pak, pertanyaannya Pak ya, jadi jumlah OPD yang bergabung di sini hanya 8. Nah apakah itu termasuk mal pelayanan publik dan apakah ada kesepakatan MOU dengan OPD yang bergabung tersebut Pak? Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Memang awal kita itu hanya 8 OPD. Dan itu juga dengan dinas sektoral yang lain termasuk BPJS,
Samsat, kemudian ada lagi itu yang Bank Jatim, BAS gitu. Itu masih awal. Jadi nanti makanya kami mohon doa restu dari masyarakat Kabupaten Sampang, niat baik dan kita mau melakukan dalam rangka pelayanan publik yang prima. Makanya kita bentuk mall pelayanan publik ini biar nanti pada waktu hari hanya launching itu berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Itu yang terpenting. Jadi harapan kami mall itu bisa kita launching gitu. Makanya dengan adanya refocusing anggaran ini kita memang tertatih-tatih untuk melaksanakan itu, karena ada syarat-syarat tertentu yang memang harus kita persiapkan dalam rangka aturan-aturan yang menentukan bagaimana mall pelayanan publik itu bisa terlaksana. Nah, itu perlu persiapan yang matang. Dalam kondisi sekarang itu gedung sudah siap, kemudian sarana prasarana lain seperti mebel, kursi dan sebagainya, termasuk sarana wifi-nya gitu. Karena ini nanti kan semua pelayanan itu terpusat di sana. Jadi harapan kami itu nanti masuk ke mall pelayanan itu, keluar itu sudah membawa izin. Makanya nanti kita khususnya di DPMP TSP Naker itu ada tim teknisnya juga, tim teknis yang siap di back office untuk mendukung dari front office, dan ada OPD yang terkait yang termasuk izin non perizinan itu bisa di backup dan bisa dilaksanakan secara online. Dan di situ juga dari dinas-dinas yang terkait atau dengan yang sektoral itu, contohnya kayak KTP. Nah, KTP nanti ya juga bisa mengurus di mall pelayanan publik itu. Jadi bisa langsung ke sana dan bisa nyata di sana. Makanya ini nanti persiapan kita koordinasikan dengan yang akan mengisi di mall pelayanan publik itu. Itu Bu, mungkin Pak Kabid bisa menambahkan. Oke, mungkin dari Pak Kabid ya bisa menambahkan. Baik, saya akan mencobakan menjawab pertanyaan Ibu. Di regulasi peraturan Menpan nomor 23 tahun 2000 tentang penyelenggaraan mall pelayanan publik, ada pasal 4 dan pasal 5 yang harus kita penuhi. Saya bunyikan Bu ya. Pasal 4 ayat 2 berbunyi, ruang lingkup MPP meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non-perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah serta pelayanan BUMN, BUMD. Pasal 5 ayat 1 sampai 4, saya bunyikan dulu, nanti ada narasi penjelasan dari saya Bu ya. Organisasi yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud di dalam pasal 4 ayat 1 wajib mengikutsertakan pelayanan kementerian, lembaga, pemerintah daerahnya serta pelayanan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau swasta. Kemudian ayat kedua, bergabungnya pelayanan yang diselenggarakan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerahnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau swasta berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam nota kesepahaman. Yang ketiga, nota kesepahaman sebagaimana dimaksud ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama para pihak dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan sumber daya termasuk penggunaan ruang dalam gedung dan sarana prasarana fasilitas. Kemudian yang keempat, penggunaan dan pemanfaatan ruang dalam gedung dan sarana prasarana fasilitas sebagaimana dimaksud ayat 3 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan. Baik, saya akan membacakan regulasi dimaksud Pak Ibu ya. Jumlah yang OPD yang bergabung memang sangat minim. Memang itu tidak sesuai dengan amanat permen tersebut. Di atas amanat permen tersebut ke lembaga kementerian, lembaga pemerintah daerahnya, BUMD, semuanya gabung. Namun terkendala apa yang saya serahkan narasi yang penjelasan yang pertama tadi, kita terkendala dengan kebijakan refocusing sehingga baru antara 9 atau 8 OPD yang bisa gabung. Seharusnya semua OPD dan baik itu BUMD maupun BUMN itu seharusnya amanat permen, karena terkendala lagi-lagi karena kebijakan refocusing kami tidak bisa bergerak ke arah sana. Itu mungkin dari amanat Permenpan. Mungkin Permenpan akan
ada evaluasi setiap tahun sekali kepada kami. Nanti evaluasinya berbunyi seperti apa, nanti kami akan sampaikan ke Bupati untuk sebagai laporan, sehingga ada arah perbaikan ke arah sana sekalipun anggaran kita minim. Saya kira itu, Ibu. Oke, Terima baik, kasih. terima kasih Pak ya. Dan baik, silahkan yang mau bertanya ya. Di sini sudah ada pertanyaan Pak ya di 082333 906809. Pertanyaan yang pertama yaitu, saya Rio di Jalan Melati. Dia ingin bertanya Pak ya, fasilitas apa saja yang diberikan untuk masyarakat dalam mal pelayanan publik ini? Oke, bisa aja Pak. Ya. Terima kasih, atau bisa langsung gitu? Bisa langsung Ya. Pak. Terima kasih Mas Rio gitu. Ya, Mas Pak. Rio, terima kasih atas atensinya. Jadi nanti fasilitas-fasilitas yang kami siapkan itu adalah terutama terkait dengan perizinan. Jadi nanti ada beberapa yang menjadi kewenangan kami. Itu kami untuk perizinannya itu banyak Bu, yang non OSS gitu. Ada yang OSS. Kalau OSS itu aplikasi dari BKPM Pusat. Nah, dari BKPM Pusat itu beliaunya pelaku usaha itu bisa langsung dari rumah pun bisa Ibu. Dari rumah bisa. Jadi bisa untuk masuk ke oss.go.id, kemudian dia membuat akun. Dan disitulah nanti biodata diisikan, kemudian di situ akan muncul namanya NIB, nomor induk berusaha. Itu. Jadi kalau menanyakan fasilitas itu di sana kami menyampaikan juga ada pendampingan yang didampingi kan pelaku usaha. Dan kebetulan informasi sekalian bahwa kami di Hotel Bahagia 2 hari kemarin, hari Senin dan Selasa ini kami melakukan bintek Ibu. Bintek tentang bagaimana untuk pelaku usaha itu bisa mengaplikasikan OSS itu biar dia tidak kesulitan gitu loh. Makanya kita langsung melakukan bintek biar pelaku usaha itu juga tidak kesulitan untuk masuk ke OSS. Karena sekarang kan banyak perubahan aturan itu kan banyak sekali ya. Nah, itu harapannya pelaku usaha itu betul-betul paham bagaimana untuk izin gitu loh, mengajukan izin gitu. Dan informasi juga kebijakan Bapak Bupati ini kita ditarget sangat tinggi Bu. Bagaimana investor itu bisa masuk ke Sampang. Nah, salah satunya itu kemudahan untuk izin itu kita lakukan mudah, cepat dan tepat. Gitu. Jelas dipermudah di sini Pak ya. Jelas Pak dan ya. itu ada insentifnya juga gitu. Oke, baik, itu tadi ya jawaban yang sudah diberikan untuk Bapak Rio di Jalan Melati. Dan untuk pertanyaan yang kedua, selamat pagi Bapak Ibu, saya Rika di Sampang. Ingin bertanya soal pengawasan. Ini bagaimana pengawasan pelayanan publik di Kabupaten Sampang? Apakah ada menerima kritik dan saran dari masyarakat untuk kualitas mal pelayanan ini? Terima kasih Bu. Jadi kami sangat siap. Jadi pengawasan itu kan ada pengawasan dari internal, pengawasan dari eksternal gitu ya. Kalau pengawasan internal itu biasanya dari inspektorat gitu. Kalau eksternal mungkin bisa dari masyarakat, dan kami siap karena kita selaku pelayanan itu akan membangun tahap demi tahap, tidak bisa langsung kita sempurna gitu loh. Jadi makanya masyarakat silahkan, di situ kan ada pengaduan, ada pengaduan kami siapkan gitu, ada di aplikasi e-komplain. Cuma memang kadang-kadang ngadat karena ketidaksempurnaan dari aplikasi itu. Makanya kami selaku kepala BPMPTSP yang baru, kami ingin sekali itu pengaduan itu justru kami harapkan. Jadi biar dalam rangka koreksi diri kami dalam rangka untuk pelayanan yang lebih prima lagi. Karena Bapak Bupati berpesan bahwa di sini kita harus bisa menarik sebesar-besarnya minat investor gitu. Jangan sampai kita itu kalah dengan kabupaten lain. Jadi investor itu kita tarik, justru nanti tahun depan itu kita ngadakan gathering, ngadakan sosialisasi, dan itu semua kita minta dukungan kepada masyarakat Kabupaten Sampang. Juga pelaku-pelaku usaha itu juga proaktif dan paham dengan
perubahan-perubahan aturan itu. Makanya kami siapkan di Mall Pelayanan Publik itu ada pendampingan juga kami melaksanakan bintek tanpa niat baik dari pelaku usaha, bukan niat baik ya, mau proaktif gitu ya, mau proaktif. Karena sekarang itu bola itu ada di pelaku usaha, bukan di PTSP. Karena yang perlu izin itu kan di pelaku usaha. Kami hanya memfasilitasi, nggak akan berbelit-belit. Kalau memang nanti ada hal-hal yang sifatnya berbelit-belit atau apa, silahkan langsung lapor ke saya. Saya siap untuk melayani itu. Iya. Menerima kritik. Harus. Justru itu membangun bagi kami, kami. Jadi kami berharap justru kritik-kritik itu kami harapkan. Jadi saya dapat mendengar bagaimana mutu kualitas dari pelayanan kami itu bagaimana gitu loh. Kalau nggak ada koreksi kan kita nggak akan memperbaiki diri gitu loh. Makanya kita siap kritik, diawasi dan sebagainya itu kami siap. Tapi yang membangun Ibu ya, yang membangun. Jadi kita siap untuk itu. Terima kasih. Baik, itu tadi ya jawaban yang sudah disampaikan oleh Bapak Majid untuk Anda. Dan ada satu pertanyaan lagi Pak, ini dari pendengar Pak ya. Selamat pagi, saya Adi di Sampang Kota mau bertanya ya, untuk fungsi MPP ini sendiri nantinya apakah dalam rangka memfasilitasi kepentingan masyarakat atau untuk kepentingan 9 OPD yang sudah dipaparkan tadi Pak ya, atau OPD-OPD lainnya? Terima kasih. Mohon pencerahannya. Iya, terima kasih. Ini tidak, kami bukan pencerah, Bu. Iya. Skincare Pak ya. Iya, fungsi MPP kan dalam rangka untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat, dalam rangka pengurusan perizinan, gitu, Ibu. Tidak hanya untuk OPD itu, 9 OPD dan dari Bank Jatim dan sebagainya itu kita mau fasilitasi kemudahan. Jadi bagaimana masyarakat dalam mengurus perizinan, mengurus KTP itu bisa lebih cepat dan lebih tepat gitu loh, dan tidak perlu waktu yang terlalu lama. Itu moto kami. Jadi kami juga minta dukungan dari masyarakat juga gitu. Jadi itulah dari fungsi MPP. Mungkin Mas Darmati monggo. Ini yang lebih paham Ibu. Fungsi MPP sudah kami jelaskan dalam pemaparan yang pertama tadi kami. Namun yang perlu saya infokan bahwa ada beberapa perizinan yang kami tangani. Yang pertama pelayanan izin apa sih yang dilakukan oleh DPT. Yang pertama ada pendampingan OSS. Pendampingan ini diberikan kepada pemohon izin yang tidak bisa buka aplikasi, atas bahasa kasarnya gaptek gitu ya. Hampir tiap hari kami memberikan pendampingan kepada kami. Seharusnya pelaku usaha bisa buka aplikasi, namun kondisi di lapangan tidak semudah yang kita bayangkan. Banyak pemohon yang tidak, bahasa saya kasar gaptek, hampir tiap hari teman-teman memberikan pelayanan pada pemohon izin. Kemudian izin yang tidak tercover di OSS itu ada beberapa izin yang perlu kami sampaikan pada pendengar sekalian. Yang pertama, izin pemasangan reklame, kemudian izin bongkar pasang jalan, izin praktek dokter gigi, dokter spesialis, praktek bidan, praktek perawat, praktek apoteker, praktek analis, praktek nutrisionis, praktek fisioterapis, praktek ortotis prostetis, praktek psikologis klinis, praktek okupasi terapis, perawat gigi. Juga ada izin kerja. Izin kerja itu apa saja? Itu yang pertama refaksionis, ortotis, asisten nakes, izin kerja elektromedis, izin kerja nutrisionis, izin kerja batra, izin kerja best casling, dan izin kerja dari radiographer. Kemudian yang terakhir izin kerja ortotis protesis. Kemudian pelayanan lainnya surat terdaftar penyiar tradisional yang disikat STPT empiris. Kemudian izin pengumpulan sumbangan. Izin pengumpulan sumbangan ini yang di jalan itu ada izinnya, Bu. Jadi tidak sembarang orang-orang minta sumbangan di masjid itu semena-mena. Harus ada kontrol dari kami. Kalau tidak ada kendali, artinya apa ya? Kan kacau nanti negara ini. Kemudian penerbitan STPU bagi lembaga kesejahteraan sosial, yayasan organisasi sosial lintas kecamatan dalam satu kabupaten. Kemudian surat pengguna fasilitas pasaran ini dari Dispendagri. Kemudian pelayanan kartu kuning, pelayanan persetujuan pemenuhan komitmen izin usaha simpan pinjam.
kemudian penerbitan kartu pengawas, kemudian penerbitan surat rekomendasi pembelian BBM tertentu untuk usaha perikanan tangkap, kemudian yang terakhir izin penelitian atau survei. Jadi izin-izin ini yang tidak tercover di OSS. Kemudian pelayanan yang terakhir sebagaimana disebutkan Bapak Kadis, pelayanan konsultasi pengaduan dalam artian. Jadi bentuk pelayanan kami yang tidak mendapatkan kepuasan di masyarakat, silakan laporan ke kami baik secara langsung maupun tertulis. Itu tertulis itu lebih kami harapkan, karena kalau dalam bentuk tertulis bisa kami lampirkan dalam bentuk SPJ, karena ada kami kegiatan pengaduan, di situ ada anggaran perjalanan dinisnya, bisa kami SPJ-kan. Jadi bukan berarti pelayanan tidak tertulis tidak kami layani, tetap kami layani. Tapi alangkah lebih baiknya jika bentuk pelayanannya dalam bentuk tertulis, sekali lagi sebagai bentuk dalam lampiran SPJ kami, itu lebih baik. Saya kira itu Ibu fungsi MPP. Oke, baik, itu tadi ya sudah dijawab sama dua narasumber kita, dan terima kasih Bapak Adi. Terima kasih ya yang sudah bergabung bersama hari di sini di 082 333 906809. Baik, di akhir acara Pak ya, mungkin ada himbauan yang ingin disampaikan oleh Pak Kadis ya di sini tentang mal pelayanan publik di Kabupaten Sampang, khususnya untuk masyarakat Sampang yang ingin mengurus izin ini Pak. Silahkan Pak. Ya, terima kasih Ibu. Jadi kami berharap kita adanya rencana launching dari mall pelayanan publik itu dapat dukungan dari dan doa dari masyarakat Kabupaten Sampang. Jadi biar semuanya itu berjalan sesuai dengan rencana. Tanpa dukungan Bapak Ibu sekalian itu kita nggak ada apa-apanya lah. Nah, harapan itu saling kerjasama yang baik, terutama dengan pelaku-pelaku usaha yang ada di Kabupaten Sampang. Mohon adanya dukungan, dan kalau memang tidak paham tentang gimana cara mengisi OSS online single submission itu, sekarang itu berbasis RBA, jadi berbasis risiko namanya OSS itu. Jadi dari tahun ke tahun itu selalu berubah. Makanya dengan perubahan itu mungkin kita saling belajar, dan kita siap untuk memfasilitasi dari pelaku-pelaku usaha yang ada di Kabupaten Sampang. Itu harapan kami. Jadi mohon juga yang dapat undangan untuk melakukan bintek, mohon kehadirannya untuk melakukan bintek tersebut dalam rangka untuk pengisian di OSS. Dan perlu juga mohon niatan Bapak Bupati dalam rangka untuk menarik minat investor itu kita dukung bersama. Biar investor-investor yang dari luar itu bisa menginvestasikan uangnya untuk masuk di Kabupaten Sampang. Dan ada lagi tambahan untuk Bapak Ibu sekalian yang masyarakat Kabupaten Sampang, kami berusaha open, jadi setiap ada hal-hal yang tentang pelayanan perizinan, terutama dengan berhubungan dengan penanaman modal, silahkan, untuk kami siap menerima itu dalam rangka untuk koreksi diri dan dalam rangka untuk perbaikan sistem pelayanan kami. Itu mungkin Ibu yang bisa kami sampaikan, dan mohon doa. Ini insya Allah tanggal 29 Ibu MPP kita launching, dan di situ ya kita perlu persiapan yang berat, apalagi dengan kondisi yang keuangan negara yang semacam ini. Jadi kami sementara ini ya masih memilah-milah Ibu, mebel-mebel, kursi, meja itu yang bisa diperlukan dan bisa dimanfaatkan, ya kita perbaiki kembali. Ini teman-teman kerja keras untuk dalam rangka persiapan dalam mall pelayanan publik ini. Terima kasih Bu. Baik. Mungkin itu. Semoga sukses Pak ya. Terima kasih. Terima kasih. Semangat Pak ya. Siap. Oke, baik. Pendengar, itu tadi ya dialog interaktif kita 1 jam OPD menjawab mal pelayanan publik Kabupaten Sampang bersama Insinyur Majid Samroni, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Sampang. Juga ada Bapak Sudarmadi, Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan. Terima kasih, saya Arinovi yang bertugas, pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
ekonomi pariwisata, agribisnis dan industri kreatif.